terima kasih Bang Febri dan juga Pak Badri yang telah membacakan daripada surat Al-Baqarah ayat 168. Baik, uhayikum tahiyatul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bashar sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal kamalat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari yang baik ini dan pada waktu yang baik ini juga. Kenapa saya katakan waktu yang baik? Karena di hari Jumat ini salah satu waktu terbaiknya adalah qobla ghurub. Jadi kalau pagi itu kan syuruk, kalau sore itu ghurub, ya pakai ghoin. Makanya ketika ghurubus syams wa tala'atil qamar dan timbullah bulan, maka awal waktu untuk melaksanakan sholat maghrib. Karena pergantian tanggal dan hari di dalam bulan Hijriah ini adalah setelah terbenamnya matahari. Dan bapak-bapak serta ada ibu juga di belakang yang hadir ya. Hari ini kalau nggak salah bertepatan dengan 22 Sya'ban ya. 22 Sya'ban berarti seminggu lebih dikit ini kita sudah mulai masuk bulan puasa. Artinya kalau di depan bapak ibu ada gorengan ya, kurang dari 2 minggu lagi nggak boleh makan jam segini. Ya mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kesehatan ya, dan juga semangat Ramadan yang perlu kita bangun dari sekarang bahkan dari kemarin-kemarin agar kita bisa menikmati hidangan fadilah Ramadan yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah Ramadan yang paling spesial, ya sebenarnya banyak yang spesial dalam bulan Ramadan. Ini bagian dari tarhib kita menuju bulan Ramadan. Banyak yang spesial di dalam bulan Ramadan. Yang nomor satu adalah kaitannya tentang ibadah puasa itu sendiri. Ketika kita menghafal dan memaknai daripada rukun Islam, maka melaksanakan puasa juga adalah bagian dari rukun Islam. Apa bedanya puasa dengan ibadah-ibadah lain yang Allah perintahkan? Kalau ibadah-ibadah yang lain, Allah memerintahkan kepada kita sebagai manusia untuk kita sendiri. Ya, saya ulangin, Allah menyuruh kita melaksanakan ibadah yang lain selain puasa itu untuk kita sendiri. Tetapi berbeda dengan puasa, di dalam hadis yang disebutkan fa innahu li. Ketika manusia, orang yang beriman disuruh untuk berpuasa, fa innahu li. Sesungguhnya dengan manusia berpuasa itu bukan untuk manusianya, tetapi untuk Allah. Wa ana sa'ajzi bihi. Dan kata Allah, Allah lah yang langsung akan memberikan ganjarannya. Di situ ada ujian, di situ ada ketaatan, di situ ada ketakwaan. Setaat manakah diri kita? Setakwa apakah diri kita? Ya, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jujur, dengan orang-orang yang berpuasa, Allah ini membanggakan dirinya di depan para malaikat. Wahai para malaikat, lihat tuh hambaku, mereka mau menahan lapar, menahan haus, menahan amarah dan godaan-godaan yang lain dari syuruk sampai ghurub. Maka di antara waktu dari syuruk sampai ghurub adalah mustajabah, ya.
adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Karena apa? Karena keadaan. Ya, kita berpuasa ikhlas lillahi ta'ala, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi kenapa Ustadz kok nggak membaca Al-Baqarah 186 yang berbicara tentang masalah perintah puasa? Kita mencoba untuk membangun perspektif yang berbeda. Kenapa? Karena di dalam kitab Arba'in, hadis milik Imam Nawawi, di dalam hadis yang ke-10, ya, ini ada yang menarik secara kisah yang akan saya sampaikan. Ya, di dalam hadis ke-10 di dalam Arba'in, ketika orang berpuasa, tadi kan dijelaskan Allah membanggakan dirinya di hadapan para malaikat karena umat sedang berpuasa dan pasti akan dikabul. Nah, ini kalau berbicara masalah kaidah ibadah dengan muamalah, ini saling berkaitan. Banyak orang yang ibadahnya kuat, ibadahnya Masya Allah nggak terbilang, tetapi dari sisi yang lain muamalahnya jauh daripada kesesuaian dengan syariat. Disebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik dan tidak mau menerima apapun kecuali yang baik-baik. Nah, kata-kata thayyibun ini adalah akronim daripada Asmaul Husna juga, ya, yaitu dari kata Al-Qudus, As-Somad, ya, maha baik. Cuman kalau di Indonesia kan konotasinya agak-agak jelek, ya, mirip seperti judul lagu Bang Thoyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah zat yang maha baik yang hanya menerima yang baik-baik saja. Kemudian disambung dalam hadisnya, innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh para rasul, menyuruh orang-orang yang beriman sama seperti menyuruh para rasul. Jadi perintah kepada para rasul dengan orang-orang yang beriman sama. Waqala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'amalu sholiha. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, wa'amalu sholiha, dan senantiasalah mengerjakan amalan yang baik. Waqala ta'ala, kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam hadisnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah, berkonsumsilah dengan hal-hal yang baik juga atas apa yang telah Allah berikan secara rezeki. Disambung dalam hadisnya lagi, ya, selamat datang Pak Andri. Ya, baik, silakan. Kemudian disambung dalam hadisnya, summa zakaror rojul. Kemudian Rasul mengisahkan ada satu orang laki-laki, yutilus safar, dia dalam perjalanan dan melama-lamakan perjalanannya. Ash'atha aghbaro, kemudian pakaiannya lusuh, mukanya kusut. Ya benar nggak? Muka kusut benar nggak? Ya pokoknya mukanya itu kusut lah, ya, menandakan orang sedang dalam perjalanan dan dia melama-lamakan perjalanan. Ya, kemudian rambutnya juga kusut. Kemudian yamuddu yadaihi, kemudian dia orang tersebut mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Wa qala ya Rabb, ya Rabb. Orang tersebut lagi dalam perjalanan, pakaian dan tampangnya lusuh, kemudian mengangkat tangannya, ya Rob, ya Rob. Ini orang pintar, ya. Saya katakan ini orang pintar. Kenapa?
Karena dari tiga keadaan tadi menandakan kalau orang ini paham secara keadaan doa ini diijabah, secara etika doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan dalam sebuah hadis juga salasu halatin mustajabah. Ada tiga keadaan di mana doa ini mustajab. Yang pertama adalah fi halatis safar, dalam keadaan perjalanan, ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau lagi dalam perjalanan ini jangan sampai putus daripada zikir, jangan pernah putus daripada doa, karena itu salah satu keadaan yang memang mustajab dalam hadisnya. Dari rumah ke tempat kerjaan makan waktu 40 menit sambil berzikir naik motor, sambil baca-bacaan surat pendek dan berdoa ketika nyetir mobil, ya. Orang tersebut kan dalam keadaan perjalanan, bahkan dijelaskan wa yutilus safar, dan perjalanannya dilama-lamain, dia nikmatin sambil berdoa. Kemudian disebutkan juga asy'atsa aghbaro, pakaiannya lusuh, mukanya kusut, rambutnya kusut. Ini menandakan bahwasannya secara ubudiyah dia sedang ta'zim kepada Allah. Ya, sama seperti doanya Nabi Zakaria. Ya Rabbi ini wahanal azmu washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, aku ini hamba yang lemah lunglai. Tulang-tulangku sudah mulai rapuh. Rambutku sudah banyak ubannya, kata Nabi Zakaria. Jadi dalam etika doa kan kita harus betul-betul ya, betul-betul menjelaskan posisi kita, hamba yang dhaif, hamba yang fakir dan seterusnya. Orang ini bukan hanya dalam ucapan tapi dalam tindakan. Wa yamuddu yadaihi, dia angkat tangannya tinggi-tinggi. Memang etika dalam berdoa ini yang paling bagus adalah dengan mengangkat tangan, ya. Jadi kalau ada ngeliat orang berdoa begini, yang paling bagus adalah begini. Karena kita sedang menghadap kepada Azza wa Jalla, kepada Allah, agar doa-doa kita dikabulkan. Jadi secara keadaan, secara etika, orang ini orang pintar. Doanya pasti mustajab. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya lahu bil haram, fa anna yustajabalah. Tapi orang tersebut doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa faktornya? Karena ternyata dia memakan makanan yang terkontaminasi dengan keharaman. Kemudian dia meminum minuman yang terkontaminasi dengan keharaman. Wa malbasuhu, dan pakaiannya juga dihasilkan dari uang yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan makanan tambahannya, snacknya juga terkontaminasi haram. Fa anna yustajabalah, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang tersebut, ya. Nah, ini menjadi bekal yang sangat penting bagi kita dalam menghadapi bulan mulia, bulan Ramadan. Bagaimanakah doa-doa kita ini agar dijabah oleh Subhanahu wa taala? Maka mari kita melakukan muhasabah dalam diri kita semuanya. Sudah sejauh apakah, ya, dalam kehidupan kita, khususnya dalam maisha, mencari rezeki, kita terkontaminasi dengan hal yang haram, terkontaminasi dengan hal yang syubhat. Karena berbicara masalah keharaman yang tadi disampaikan dalam ngajinya oleh Pak Badri dalam surat Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia, makanlah apa-apa yang terdapat di bumi yang halal dan juga thayyib. Jadi thayyib ini kan baik. Jadi kata-kata halal ini selalu dikaitkan dengan thayyib, halalan thayyibah, halal dan juga baik. Pertanyaannya, emang ada Pak Ustadz yang halal tapi nggak baik? Banyak, ya. Yang halal tapi nggak baik banyak. Contohnya adalah ikan asin.
Kalau dalam menyamaknya ikan asinnya, fermentasinya, melakukannya dengan menggunakan zat-zat borak, ya, zat-zat yang untuk mengawetkan yang nggak bagus buat tubuh, berarti ikan asinnya halal, tetapi nggak thayyib buat diri kita, ya. Karena thayyib itu adalah sholihun li nafsihi wa sholihun li ghairihi, baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain, ya. Dan di sini kita melihat juga ada kalimat perintah dari Allah, kulu mimma fil ardi. Kulu ini memang kalau dalam artian realnya adalah makan. Tetapi dalam seseorang makan ini kan banyak sekali wasilahnya. Contoh ketika kita di depan di sini ada lontong. Lontong terbuat dari beras jadi nasi, beras dari gabah, gabah dari sawah, ya. Dalam mencetak menjadi padi prosesnya banyak dan panjang selama 4 bulan. Ketika jadi menjadi beras, diolah menjadi lontong, baru dihidangkan di sini. Nah, seluruh tahapan proses ini, apakah ada hal yang terkontaminasi dengan keharaman? Baik secara proses ataupun baik secara zatnya. Nah, inilah yang menjadi sebuah catatan, dan subhanallah dalam 7 tahun ini, ya, puncaknya ketika pandemi kemarin, ada salah satu tren yang sedang meningkat, yaitu disebut dengan halal trend ataupun halal lifestyle. Makanya saya mengikatkan kembali, bukan hanya sebagai halal lifestyle, tapi bagaimana halal ini betul-betul menjadi jalan hidup dan menjadi sebuah determinasi diri untuk kita dalam mengambil keputusan mengkonsumsi. Maka kalau sudut pandangnya adalah halal, otomatis lawan katanya adalah haram. Nah, dijelaskan dalam sebuah hadis juga yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, niscaya bakal datang suatu hari nanti sebuah zaman di mana la yubalil mar'u bima akhadzal mal, di mana seseorang lagi udah nggak peduli dan nggak memperhatikan dari jalan manakah dia mencari dan mengambil hartanya. Amin halalin, amin haramin. Apakah dia mengambil dari jalan yang halal, dari jalan yang haram, dan seterusnya. Ini sebuah kepastian. Karena kalau diawali dengan kata-kata la, disambung la saufa la ya'tiyanna, maka niscaya akan datang suatu zaman orang udah pada cuek, ini halal apa haram, semau dia dan seterusnya. Kembali kepada diri kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin akhir zaman, jangan sampai keadaan itu yang Rasul sampaikan kejadian di waktu kita seperti ini, ya. Maka dari itu perlu dan butuh bagi diri kita untuk meningkatkan literasi terkait halal dan haram itu sendiri. Karena halal dan haram ini kan merupakan sebuah konsekuensi daripada turunan syariat Allah. Ya, syariat adalah peraturan Allah. Syariat diambil dari kata syari'un, artinya jalan. Allah udah memberikan kita jalan. Di situ ada peraturan, di situ ada pedoman, di situ ada hukum, baik hukum yang real antara halal dengan haram, ataupun juga ahkamul khamsah yang kita kenal seperti halal, mubah, wajib, kemudian lagi haram dan seterusnya. Kemudian bapak-bapak semuanya, bagaimanakah kita memahami terkait dengan kehalalan? Di sini saya coba membaginya dengan beberapa pembagian. Pertama adalah dari segi kriterianya dulu, ya. Kalau secara kriteria baik halal ataupun haram ini sama. Pertama adalah halal lidzatihi, halal secara zat. Jadi kalau udah halal secara zatnya halal, apapun turunannya akan menjadi halal. Kemudian yang kedua adalah halal li ghairihi, yaitu lebih kepada proses dan tata cara.
Sesuatu yang halal, air minum ini halal, tetapi ketika kita memperolehnya dengan uang yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal, otomatis akan menjadi haram. Ya, al halalu bayyinun, wal haramu bayyinun. Halal udah sangat jelas, haram juga sama jelas. Wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuha katsiran minan nas. Dan diantara halal dengan haram itulah yang disebut dengan syubhat, abu-abu, ya. Maka ketika kita dalam keadaan posisi abu-abu, kita harus tawakuf. Jangan mengambil tindakan. Tawakuf, diam dulu, kita analisa ulang. Contoh begini ya, misalkan dari segi harta, sebuah perusahaan, seseorang menjabat sebagai jabatan yang strategis. Banyak kerjasama dengan pihak-pihak penyedia jasa, pihak ketiga, vendor. Ketika penyedia jasa digunakan jasanya untuk mensuplai kepada perusahaannya, kadangkala suka memberikan tips, ya, suka memberikan tips. Dikasihlah orang tersebut, Pak, tolong terima, ini halal Pak. Iya, duitnya memang halal. Cuma dari kategori menerimanya, ya, dari kategori menerimanya, khawatirnya apa? Nah, ini yang Rasul sebutkan. Nanti akan bias nih antara ainur ridho dengan ainus suh. Apa tuh ainur ridho? Ainur ridho kama Allahumma shalli ala sayyidina. Dalam hadisnya disebutkan kalau seseorang sudut pandangnya sudah dengan ainur ridho, ain adalah mata, ridho adalah keridoan, apapun keburukan yang timbul dari orang tersebut tetap aja akan dirasa baik. Kama anna aina sukhti tubdil masawi. Nah, kebalikannya dengan ainus suh, kacamata sudut pandangnya kacamata negatif terus, sehingga apapun kebaikan yang seumpamanya timbul dari orang tersebut karena sudut pandang kita udah negatif, apapun kebaikannya tetap aja akan menjadi nilai kejelekan, nanti akan menjadi bias. Oke. Maka bagaimana hukumnya menerima uang tersebut? Kalau kita terikat kepada instansi jelas, memiliki asas, memiliki integritas, maka menerimanya hukumnya haram. Ketika ngerasa haram, waduh, dibalikin takut nyakitin, gitu kan? Mau dinikmatin menjadi haram, ujungnya bagi-bagi aja dah sama tim semuanya. Nah, berarti berbagi keharaman, nggak boleh. Karena pemberian itu kan semua ada akadnya, ya. Kalau tanpa embel-embel, tanpa ada faktor ikatan-ikatan, itu akan menjadi hadiah atau hibah. Hadiah, tahadu, tahabbu. Ketika Anda memberikan sebuah hadiah kepada orang lain, niscaya akan menimbulkan kecintaan. Kemudian, kalau berbicara masalah hibah adalah sebuah pemberian yang tidak memiliki konsekuensi apa-apa. Karena lillahi ta'ala. Ya. Tapi kalau sudah terikat dengan instansi, ya, maka ada urusannya. Ya, sudut pandangnya saya memberikan kamu ya karena kamu kerja di situ yang menjalankan, dan saya bagaimana caranya biar lancar urusannya. Ini nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah halal secara transaksi, secara zat, secara penggunaan, dan yang ketiga adalah secara transaksi. Kemudian Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin berkaitan dengan halal, beliau menyimpulkan, saya ambil simpulannya aja langsung, bahwasanya bagi kaum muslimin berbicara masalah halal ini adalah keharusan, bukan sebagai sekedar pilihan, ya. Nah, lantas apa saja instrumen halal lifestyle yang tadi saya sampaikan? Banyak, ya, kalau bahasa orang sekarang from up to to, dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya harus halal. Apa aja instrumennya? Food and beverage, ya, makanan dan minuman. Kemudian fashion, ya, makanya ada halal fashion, baik busana untuk muslim ataupun muslimah, semuanya halus halal.
Kemudian yang ketiga adalah kosmetik dan juga farmasi. Karena kalau berbicara kosmetik, katakanlah skincare, ya begitu banyak yang beredar di Indonesia, dan pasti orang yang memiliki usaha skincare kaya-kaya betul, ya. Hidupnya penuh dengan flexing, oke. Karena memang bahan-bahan pokoknya itu murah, tapi ketika dia menjual, waduh, tinggi sekali harganya, ya. Jadi mengambil margin keuntungannya ini begitu tinggi dan menyiksa orang lain. Terlebih kalau terutama di dalam zatnya, misalkan ada terkandung merkuri ya kalau nggak salah, ya, yang bisa membuat wajah rusak dan seterusnya, maka itu sudah tidak thayyib, perlu untuk kita perhatikan. Kemudian lagi tentang travel and tourism, bagaimanakah destinasi wisata, jalan-jalan, apakah memadai unsur halalnya? Ya, kalau kita ketahui ada satu negara yang mayoritasnya non-muslim, tetapi terkait dengan halal infrastrukturnya ini sangat tinggi sekali, yaitu negara Jepang. Ya, rumah ibadahnya ada buat musola, kemudian makanan-makanannya semua tertera, mana yang halal, mana yang tidak. Karena apa? Karena mereka menangkap ini sebuah peluang, ya. Jadi lagi-lagi sudut pandangnya kembali kepada diri kita. Kalau kita pengen jadi konsumen, ya sudut pandang konsumen. Tapi kalau sudut pandang sebagai produsen, ini menjadi celah dan peluang. Ya, mungkin kita melihat ketika dulu iklan-iklan di televisi itu jarang menampilkan kayak sampo untuk muslimah gitu kan, sampo untuk wanita berhijab. Tapi sekarang hampir semua merek sampo itu punya satu varian yang dikhususkan untuk wanita berhijab. Karena apa? Karena mereka menangkap peluang, ya. Karena mereka menangkap peluang daripada keuntungan berdasarkan halal trend tadi. Dalam jalan-jalan juga sama, kemudian dalam bisnis dan juga financial sektor, keuangan, semuanya juga harus diutamakan kehalalan. Nah, ini kita mau masuk bulan Ramadan, ya. Bulan dimana penuh keberkahan, bulan dimana doa-doa kita diijabah. Maka mari kita bersihkan noda-noda haram yang terdapat di dalam diri kita, terdapat di saku kita, terdapat di makanan kita, sehingga semuanya menjadi keberkahan dan juga tidak menjadi penghalang bagi doa-doa yang akan kita munajatkan nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, kita lanjutkan dengan tanya jawab, ya. Dan mohon izin sebelumnya, nanti saya nggak bisa maghriban di sini karena habis maghrib ada jadwal untuk mengajar kelas pasca secara online, ya, jam 6:30. Dan maghribnya kan sekarang jam 6:20 ya, jadi mepet-mepet sekali, jadi saya nggak bisa ngejar. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan dan saya kembalikan dahulu ke Pak Febri. Silakan Pak Febri. Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama mungkin lebih kepada tindakan preventif, ya, penjagaan diri biar kita nggak terkontaminasi hal-hal yang tidak halal, tapi tanpa sepengetahuan kita. Ya, ini memang agak sulit memang, ya. Ini lebih kepada kalau berbicara masalah tindakan preventif, maka harus kita bangun awareness, kesadaran diri. Setidaknya lihat tempat makan yang memang bukannya diskriminatif, tapi betul-betul yang masak adalah Muslim, ya. Yang masak adalah Muslim. Yang punya terserah deh mana aja, yang penting yang masak Muslim. Dan lebih-lebih memang Muslim yang dikenal taat, misalkan seperti itu. Tapi tidak salah juga kalau seumpamanya sebelum kita menentukan pilihan untuk membeli, kita tanya dulu, itu lebih pas, ya. Kita tanya, Mbak, apakah ada unsur instrumen yang haramnya? Oh, tidak ada, Pak. Apakah di toko yang sama menjual yang haram? Ya, bisa jadi bukan karena secara zatnya, tapi mungkin karena menggunakan sodet yang sama misalkan, atau menggunakan penggorengan yang sama. Walaupun secara zatnya enggak, setidaknya secara esensi ini masih ada, masih tertinggal gitu, ya. Ini yang perlu untuk kita
antisipasi. Pun secara paralel si pihak produsennya juga harus aware terkait dengan kehalalan. Jadi halal ini, syariat ini bukan persepsi ya, saya ulangin, bukan persepsi, oh ini udah halal, pasti halal, gitu kan. Apakah yakin, misalkan kalau objeknya adalah sate jualannya, apakah hewannya sudah disembelih secara syariat? Nah, kan? Jadi nggak bisa secara persepsi, semuanya harus terregistrasi dan mendapatkan sertifikasi halal. Sekarang sertifikasi halal yang sebelumnya dikelola oleh MUI, nah sekarang oleh BPJPH di bawah Kementerian Agama langsung. Ya cuman tadi asesor untuk untuk memberikan license halal ini agak lama karena asesornya masih sedikit. Ya mungkin Pak Andre pengen bergabung sebagai asesor, itu sangat memungkinkan sekali. Karena dibuka lebar-lebar, mereka yang menguasai di bidang makanan, di bidang farmasi, kemudian di bidang jasa dan seterusnya, itu banyak sekali ya, dibutuhkan asesor. Jadi secara langkah preventifnya lebih baik tanya. Ini bukan masalah enak nggak enak, daripada nggak enak di akhir ya, lebih baik nggak enak di awal, tanya dulu. Seperti itu. Oke, lanjut, yang kedua adalah halal secara cara. Studi kasusnya ada perlombaan harus mengeluarkan uang pendaftaran, kemudian dapat hadiah. Hukumnya bagaimana? Saya jawab dengan kaidah dan juga ilat. Sesuatu diharamkan ini mesti ada ilat, ada alasannya. Oke, kalau menyertakan bayar pendaftaran, contohnya adalah pendaftarannya 100.000, pesertanya 10, maka 100 dikali 10 ketemu 1 juta, hadiahnya 1 juta, itu kan plek-plekan diambil dari duit pendaftaran. Saya jawab itu adalah money games, maisir, hukumnya haram. Ilatnya, alasannya ya karena al-qimar ya, al-qimar itu ngadu nasib. Mau wasilahnya lomba burung, mau lomba apa lagi tuh yang sering suka dilombain? Hah? Mancing ya, mancing. Saya melihat ada beberapa ahli galatama kayak di sini. Ya, jadi intinya kalau memang hadiahnya strict digunakan dari uang pendaftaran, 100.000 dikali 10 equal 1 juta, yang menang dapat 1 juta, itu nggak boleh. Itu maisir, ngadu nasib. Maisir diambil dari kata aisaro yaisiru yusrun, inna ma'al usri yusro. Artinya apa? Mudah. Kalau konteksnya kita bawa ke ekonomi, berarti mudah untuk mendapatkan uang tanpa lazimnya orang mau menanggung risiko dalam bekerja. Paham? Kira-kira? Orang sebagai narik ojek online, ketika musim panas dia kepanasan, hujan kehujanan, yaitu adalah bagian dari risiko maisha. Kalau orang nggak mau dapat risikonya, mau untungnya aja, ya udah berarti maisir. Ya, ataupun judi slot yang rame kan, nah, jangan sampai tetangga, saudara, keluarga kita jangan sampai ada terkontaminasi, ya kan? Ketika mencet, ngadu nasib, untung-untungan dan seterusnya. Kenapa haram? Ya karena memang ngadu nasib. Yang menang akan ketagihan, yang kalah penasaran. Lantas kalau bolehnya bagaimana? Nah, kalau tadi setiap orang daftarnya 100.000, ada 10 orang ketemu 1 juta. Uang 1 jutanya digunakan untuk peralatan, beli tambang, nyewa tempat. Jadi tools-tools kepanitiaan lah digunakannya. Lantas hadiahnya, juara satunya umroh, juara keduanya 10 juta. Dari mana hadiah umroh dan 10 jutanya? Dari pihak sponsorship. Oke? Kalau untuk hadiahnya dari sponsorship,
Hukumnya bagaimana? Berubah lagi hukumnya, yang tadinya haram menjadi halal. Karena tidak menggunakan uang yang langsung dari pendaftaran kepada hadiah, gitu ya. Jadi memang satu ada adu nasibnya, cuman yang kedua kan mesti kalau lewat skema sponsorship maka akan ada skill yang diadu, gitu kan. Ya burung memang burung, tapi kan kalau melatihnya dengan sangat bagus pasti akan juara, itu kan skill. Kalau dia menang ya memang kadar Allah skillnya bagus, gitu kan. Atau kalau lombanya lomba main futsal antar divisi mungkin di Siloam, wah hadiahnya dari Pak Andri misalkan, divisi ini lawan divisi ini, hadiahnya dijanjikan besar, akhirnya mainnya kasar, boleh nggak? Nggak boleh, karena nafsu pengen menang seperti itu. Dia yang ada mencederai orang lain, itu nggak boleh. Yang bolehnya adalah yang adu skill tadi, seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Memang ini menjadi sebuah fenomena. Untuk mendapatkan label sertifikasi halalnya mudah. Tapi yang sulit adalah dalam pengawasan ma ba'dahu setelahnya. Secara kontinu, secara istiqomah dan seterusnya, ini menjadi PR bersama, sehingga ketika kehalalan ini merupakan sebuah hal yang mutlak harus, maka masyarakat diikutkan juga untuk ikut mengawasi. Nah kemudian bagaimanakah cara kita untuk meyakinkan diri kita bahwasanya betul-betul ini terjamin halalnya secara istiqomah gitulah kira-kira ya. Maka terkait dengan halal lifestyle ini merupakan gaya hidup yang sesuai dengan ajaran Islam, di mana setiap aspek dijalankan harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya label tadi setidaknya memberikan kenyamanan buat kita. Sekarang pertanyaannya, ada dua pilihan. Yang satu ada label halal, kita nggak tahu apakah masih istiqomah halalnya, ada label halalnya ya. Yang kedua, nggak ada label halalnya, mau pilih yang mana? Oke, pasti memilih yang ada labelnya walaupun kita belum begitu yakin. Nah, setidaknya ini menjadi sebuah jawaban. Karena kalau kita berkaidah dalam kaidah fikihnya, ya, dalam kaidah fikihnya dikatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Kaidahnya adalah mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Apa-apa yang tidak kita ketahui seutuhnya, seluruhnya, ya, maka jangan kita tinggalkan semuanya. Kalau seumpamanya indikator kehalalan ini ada 10, misalnya indikator kehalalan ada 10, yang dicapai baru 6, 6-nya udah halal, udah sesuai, 4 indikatornya belum, maka jangan kita tinggalkan juga yang ke 6-6-nya ini, ya. Nah, itu kaidahnya seperti itu. Ya, mala yudraku kullu la yutraku kullu. Tetap kita ambil yang ke-6-nya sambil berniat agar 4 indikator sisanya bisa teraplikasi ya, dalam kehidupan. Allahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu. Ya. Nah, closing statement dari saya atau langsung ya? Baik, saya rasa cukup, dan sebelum nanti ditutup oleh Kang Febri sebagai pembawa acara, yang benar adalah milik Allah dan yang salah datangnya dari syaitan dan juga mungkin dari diri saya pribadi. Dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan menjadi nilai keberkahan dan juga menjadi nilai rahmat untuk kita semuanya, wabil khusus ketika kita menghadapi bulan Ramadan nanti, kita jauh lebih siap untuk meraih seluruh fadilah-fadilah yang Allah janjikan, dan doa-doa kita seluruhnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita semuanya diberikan kesehatan yang paripurna. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.